Halo guys, welcome to Enatek ID. Jadi ini aku sangat excited ya karena iPhone 15 series resmi hadir di Indonesia dan bisa dibilang tahun ini sedikit lebih cepat jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Oke, jadi aku sharing dikit. iPhone 15 ini adalah iPhone pertama yang aku beli resmi di Indonesia. Yang sebelumnya aku selalu beli di luar negeri, khususnya di Singapura tepatnya. Dan aku biasanya beli just tip dan juga 1 minggu setelah launching biasanya sudah aku dapatkan dan aku share ke kalian. Lalu tahun ini aku ingin coba aja bagaimana experience-nya dan juga pastinya lebih murah ya, apalagi ada promo-promo yang diberikan dari iBox, Digimap ataupun Blibli. Dan di sini yang aku bisa share ke kalian adalah untuk experience-nya menurutku ya oke, tapi nggak terlalu worth it sih ya kalau misalnya tiap tahun nanti aku harus datang atau enggak. Jadi lebih baik online aja mungkin atau pick up secara biasa. Tapi di Midnight Event tahun ini menurutku cukup menarik di Indonesia yang di iBox yaitu Allegra Surabaya. Dan experience-nya aku sedikit berikan juga di Instagramku dan beberapa cuplikannya karena ada mystery gift yang diberikan oleh iBox yang akan tunjukkan ke kalian apa aja di akhir video ini. Selain itu aku berikan unboxing experience iPhone 15 Plus. Jadi untuk first experience-nya yang aku rasakan di sini tidak jauh berbeda dengan iPhone 14 Plus dan juga aku pengguna iPhone 14 Pro Max ya. Dalam arti adanya Dynamic Island. Dan ini menurutku sangat-sangat baik. Kalian bisa mendapatkan Dynamic Island di iPhone 15 dan 15 Plus. Walaupun Apple sudah memberikan upgrade terbaik yang bisa mencapai 2000 nits untuk outdoor, di sini tetap hanya 60 Hz. Jadi 120 Hz tetap hanya khusus untuk versi yang Pro. Tapi secara garis besar harusnya bagi pengguna umum sih nggak masalah ya kalau kalian sudah terbiasa. Tetapi memang jika kalian bandingkan dengan Android yang sudah mencapai 120 Hz dan lain-lain, balik lagi ke kalian apakah kalian merasa worth it atau nggak mendapatkan 60 Hz-nya. Untuk bezelnya pun tipisnya lebih tipis lah dibandingkan dengan iPhone 14 Plus pastinya, tapi ini sama dengan iPhone 14 Pro dan iPhone 14 Pro Max. Jadi untuk bezelnya menurutku overall oke lah, welcome banget yang bisa diberikan. Lalu bagian pinggirannya ini walaupun kerasa boxy tetapi ada sedikit lengkungannya, jadi lebih enak aja dipakai walaupun aku pasti menggunakan casing ya. Jadinya nggak akan merasakan hal ini sangat-sangat penting. Lalu selanjutnya untuk bagian belakang memang frosted glass yang diberikan walaupun warna-warnanya pastel. Untuk ini warna pink yang nantinya akan dipakai oleh salah satu keluargaku ya. Jadi aku pilih warna pink dan memang ini cukup bagus lah bisa aku katakan dan bahkan ini terus di-advertisingkan oleh Apple. Lalu yang ada lagi adalah terkait kameranya. Tahun ini menurutku cukup baik karena 48 megapiksel kamera yang sebelumnya terus digunakan di kamera iPhone sebelumnya. Kali ini iPhone 15 dan 15 Plus mendapatkan 48 megapiksel kamera utama yang bisa 2 kali untuk optical ya, bisa dibilang seperti itu sebenarnya karena ini 48 megapiksel yang di cut atau di crop ke 12 megapiksel. Jadi kualitasnya samalah dengan lens yang ada jika memang adanya 2 kali optical zoom. Tapi ini welcome banget juga bagi kalian pengguna iPhone 15 Plus khususnya, dan juga untuk ultrawide-nya sama yang digunakan di iPhone 15 Plus. Dan juga untuk fiturnya, terima kasih kepada Apple, iPhone 15 dan 15 Plus tahun ini adanya auto ya. Jadi untuk portrait mode pastinya akan auto kalau misalnya ke detect. Lalu untuk fotonya juga auto, dia mengambil di 24 megapiksel sehingga hasilnya akan lebih tajam jika dibandingkan dengan iPhone kalian sebelumnya karena memang secara file size-nya lebih besar. Lalu untuk Pro yang lainnya pasti tetap di Pro seperti Pro RAW, ProRes Video semuanya masih tetap eksklusif di iPhone Pro, jadi adanya di iPhone 15 Pro ataupun iPhone 15 Pro Max. Lalu di sini untuk pinggirannya semuanya aku rasa tidak ada perbedaan ya, aluminium. Hanya saja pastinya portnya sudah berubah yaitu dengan USB-C. Yang ingin ingatkan ke kalian bahwa ini USB-C-nya masih USB 2, jadi sama saja dengan kecepatan yang digunakan di Lightning. Adanya kecepatan yang baru, USB 3, itu hanya khusus di iPhone 15 Pro ataupun iPhone 15 Pro Max, jadi jangan sampai salah. Selanjutnya untuk chip kali ini menggunakan A16 Bionic yang digunakan di iPhone 14 Pro dan iPhone 14 Pro Max. Jadi experience untuk gaming pun kalian akan mendapatkan hasil yang terbaik yang bisa digunakan di iPhone 15 dan 15 Plus dengan performa yang ada di iPhone 14 Pro dan Pro Max tahun lalu. Jadi untuk garis besarnya aku akan bahas lebih dalam lagi di review untuk iPhone 15 Plus setelah aku gunakan 1 mingguan lebih. Tapi pastinya untuk saat ini pun aku bisa yakin ini yang paling mudah untuk direkomendasikan bagi yang ingin mendapatkan display yang besar, lalu juga baterai paling tahan lama, paling mantap yang bisa kalian dapatkan, lalu juga dengan upgrade kamera yang baik dan tahun pertama menggunakan USB-C.
Jadi yang ingin upgrade mungkin di iPhone 13, iPhone 12 sebelumnya, kalau ke iPhone ini pastinya worth it aja, khususnya karena USB-C-nya dan juga hasil kamera yang terbaik yang bisa dibilang upgrade-nya cukup signifikan dari 12 ke 48 megapiksel kamera. Jadi awal-awal aku sudah melihat spek ya yang diberikan oleh Apple ketika launching iPhone 15 dan 15 Plus. Aku bisa katakan itu paling worth it tahun ini. Karena yang pertama adalah Dynamic Island akhirnya hadir. Lalu yang kedua adalah Matte Glass yang sebelumnya hanya untuk Pro Series akhirnya hadir juga untuk iPhone 15 dan juga 15 Plus. Lalu yang ketiga, baterainya sedikit ada kenaikan, walaupun mungkin nggak signifikan, tetapi chipnya juga yang sudah digunakan di sini adalah chip tahun lalu, pastinya akan memberikan experience yang lebih baik, khususnya di battery efficiency. Sebelum akhir video ini, aku memberikan apa sih yang aku dapatkan. Jadi antrian ini aku mendapatkan antrian nomor 20-an ya. Jadi untuk yang kedua, yang di iBox Allegra, dan di sini yang aku dapatkan adalah cukup menarik sih menurutku. Yang pertama adalah wireless charger, jadi 10 watt. Lalu yang kedua adanya smart LED dari IT. Lalu selanjutnya adalah adanya dual tone true wireless yang diberikan dengan merek IT juga. Lalu ada satu lagi, USB-C ke USB-C. Jadi untuk saat ini sangat-sangat berguna karena sekarang USB-C. Lalu ada, ini aku cukup kaget sih, adanya JBL yang Go seri 3. Mantap banget, walaupun overall sih tulisannya mendapatkan sekitar 2,2 juta ya, jadi menurutku worth it banget lah. Lalu adanya satu lagi yaitu Smart Power Socket yang diberikan oleh iBox ketika antri ya, jadi aku antri kurang lebih 2 jaman sih untuk antri mengambil antrian masuk midnight launch eventnya. Jadi aku antri 2 kali, yang pertama adalah waktu antri PO, lalu waktu pengambilan aku juga mengambil antri lagi untuk bisa ikut ke launching eventnya beserta apa yang bisa aku dapatkan. Jadi secara garis besar ya, worth it atau enggaknya menurutku ya oke lah ya, dengan 2 jam kalau untuk pengambilannya aku bisa mendapatkan beberapa aksesoris ini dan juga dengan iPhone 15 Plus yang aku dapatkan. Baik, itu aja yang share ke kalian. Bagaimana menurut kalian? Langsung aja komen di bawah, kita bahas bersama tentang iPhone 15 Plus. Oke, semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.